Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi rekan-rekan teman sejawat PPUPD seluruh Indonesia. Berikut kita lanjutkan bagian ketiga seperti rencana paparan tentang kinerja dari bentuk hasil kerja dari PPUPD ahli pertama, dan sekaligus menyangkut juga ahli muda yang bersesuaian hasil kerjanya. Baik, berikut ini bagian 3 yaitu bahan ekspos. Baik ekspos PKP, program kerja pemeriksaan, maupun LHP, ya, laporan hasil pemeriksaan. Baik, sebelum kita mengerjakan suatu, lihat dulu yaitu Permenpan RB 36 2020 ya, tentang jabatan fungsional PPUPD, karena di situ tertera yaitu hasil kerjanya berupa apa dari setiap butir kegiatan itu. Misalnya kegiatan saat menyusun program kerja pemeriksaan, ini berlaku untuk pemeriksaan umum ya, SPM, NSPK, pemerintahan desa, dampak, sampai pada pengawasan wajib APIP, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan laporan, penyusunan laporan, begitu. Nah, ekspos itu berada pada perencanaan dan pelaporan. Jadi program kerja pemeriksaan harus diekspos, draft LHP itu juga harus diekspos, ya, seperti itu. Nah, apa peran kita? Tugas pertama dan muda ini kebetulan sama, yaitu hasil kerjanya sama, bahan ekspos. Namun butir kegiatannya agak beda. Kalau yang pertama itu menyiapkan bahan ekspos, menyiapkan bahan ekspos itu surat undangan. Nah, kalau menurut Juknis itu surat undangan dan juga lembaran masukan dari para penyanggah itu. Nah, itu dua itu. Nah, itu harus disiapkan bahan-bahan ekspos itu. Kemudian kalau yang pertama muda itu menyusun bahan ekspos. Ya, yang menyusun bahan ekspos itu ahli muda, berupa bahan ekspos juga, tapi menyusun dia. Tapi kalau yang pertama itu menyiapkan bahan ekspos, ya, undangannya, lembaran-lembaran untuk masukan dari penyangga dan sebagainya, itu dia siapkan, ya, dan perangkat-perangkatnya untuk pertemuan. Baik, seperti itu. Itu terjadi di saat perencanaan dan juga ekspos laporan hasil pengawasan LHP. Ini angka kreditnya sudah kelihatan. Nah, silakan. Apa sih manfaat ekspos menurut Juknis ini? Juknis Permendagri 54 2021. Manfaatnya itu agar ekspos itu diekspos, terutama ini LHP ya, menjamin kesesuaian program kerja pengawasan dengan laporan hasil pengawasan. Jadi jangan sampai sasaran dari program kerja itu misalnya 5, tapi di LHP ternyata enggak dibahas semua, ada yang miss misalnya, kurang dan sebagainya. Nah, dan sesuai apa yang disasar, yang dituju itu dijawab dalam LHP. Apa yang disasar program kerja dijawab di LHP, itu untuk memastikan itu umumnya. Ya, seperti itu. Ini tadi, ini di Juknis ya, surat undangan atau disposisi pimpinan mungkin kalau nggak ada ya, untuk mengikuti ekspos, dan matrik masukan perbaikan ekspos oleh para penyanggah tadi. Nah, kita lihat apa sih tujuan ekspos itu sebenarnya. Yang pertama, diseminasi. Nah, dengan adanya ekspos akan terjadi penyampaian, penyebar luasan data, informasi bagi peningkatan wawasan kita, terutama yang baru-baru, yang pertama, yang muda ya, dan semuanya. Dengan adanya ekspos ini sifatnya diseminasi, ya, penyampaian, penyebar luasan data, lebih paham, dan lebih paham. Yang kedua, elaborasi. Maka dalam ekspos itu ada proses penjelasan, kemudian penelusuran, ya, pendalaman materi, ya, baik konten dan konteks.
konten itu apa yang tersurat dalam LHP ataupun PKP. Nah, sedangkan konteks itu bisa dikaitkan dengan kondisi isu-isu strategis dan bagaimana mana yang strategis yang perlu diangkat tapi mungkin dalam PKP belum. Nah, itu bisa diberi masukan ketika ekspos program kerja PKP dan seterusnya. Itulah pentingnya elaborasi dalam ekspos. Yang kemudian juga koreksi dan harmonisasi. Jadi ekspos itu adanya feedback untuk tim pemeriksa ya. Itu mendapatkan umpan balik atau pengayaan. Mungkin ada saran masukan dari peserta ekspos, terutama dari penyangga ini ya. Teman-teman lain dari tim lain ya, yang terutama ya biasanya yang pengalaman-pengalaman dan juga referensi. Kadang dalam program kerja ini ekspos PKP misalnya itu ada peraturan baru yang menjadi dasar hukum tapi kita pakai masih yang lama. Itu diingatkan ketika waktu ekspos program kerja pemeriksaan. Jadi seperti itu contohnya. Kadang kan begitu pengelolaan keuangan daerah yang sudah berubah tahun 2020 tapi kita pakai yang masih lama misalnya. Adanya macam-macam ya. Terus yang berikutnya tujuan ekspos juga pengembangan komunikasi. Dengan adanya ekspos itu terjalin komunikasi ya, hindari debat kusir. Kita kita menyampaikan argumen dan sebagainya berdasarkan bukti, aturan dan sebagainya. Karena berdasarkan aturan. Karena kita ini inspektorat ya, penegak aturan juga. Baik. Sedangkan mekanisme ekspos, ya, di ekspos ada mekanisme harusnya inspektorat menyusun juknis atau SOP ya tentang pelaksanaan ekspos. Jadi pemeriksaan apa, pemeriksaan itu ada SOP-nya. Jadi harus disusun menjadi panduan bersama gitu. Nah, ini antara lain ini dari beberapa SOP yang kita serap bisa mungkin jadi referensi kita. Jadi berapa hari ya sesuai alokasi waktu pemeriksaan itu setelah selesai pemeriksaan apapun maka tim pemeriksa melakukan ekspos. Tentu saja kita minta koordinasi dari Irban atasan kita yang Irban itu kita mau ekspos LHP karena draftnya sudah jadi dan sebagainya. Kemudian ekspos konsel LHP oleh tim pemeriksa itu dipimpin oleh Irban. Dengan penyanggahnya ya para PPUPD yang sudah madya atau muda boleh. Sebenarnya siapapun ya, pejabat pengawas pemerintahan. Dan kelompok kerja bidang pengawasan dan juga kepala sub bagian terkait karena ini terkait evaluasi ya, bagian evaluasi dan pelaporan di inspektorat kita. Kemudian penyanggah dalam ekspos memenuhi quorum 50% persatu. Kalau yang diundang itu misalnya yang di situ inspektorat misalnya 5 ya minimal 3 harus hadir gitu. Bila tidak ya ditunda dulu, mungkin ada kesibukan dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi quorum minimal ya maksimum 2 kali penundaan ya, gitu. Dan bagian evaluasi laporan pengawasan bagian EVLAP itu membuat notulen ekspos untuk diberikan kepada tim pemeriksa nanti yang melakukan ekspos ini untuk perbaikan. Jadi notulen itu oleh bagian EVLAP sekalian untuk untuk dokumentasi bagian EVLAP. Nah, hasil notulen ini diserahkan kepada tim pemeriksa untuk perbaikan karena dalamnya ada yaitu masukan-masukan dari penyangga. Nah, apa yang dicermati yaitu substantif dan redaksi penulisan. Yang substantif contohnya yaitu yang konkri bab a tangrek. Nah, ini singkatan saya ini ya. Silakan kalau mau untuk memudahkan aja urutan. Jadi kondisi, kriteria, penyebab, akibat, kemudian tanggapan dari pejabat yang kita periksa atau OPWAS, objek pengawasan, dan rekomendasi. Nah, kondisi itu kan gambaran ya, kesenjangan dan ketidakpatuhan dari yang seharusnya, yang kriteria gitu. Jadi kondisi ini kesenjangan atau ketidakpatuhan. Nah, contohnya di kepegawaian harusnya ada analisis
rencana kebutuhan pegawai tapi di OPD itu tidak membuatnya misalnya. Itu kan kondisi disampaikan tidak memiliki ini. Dari mana ya? Dari kertas identifikasi dari teman-teman di PPOPD ahli pertama yang kemudian dianalisis oleh ahli muda, dianalisis evaluasi ya. Seperti itu kesenjangan kondisi yang ada di situ hasil identifikasi dan analisis. Kemudian kriteria itu aturan ya. Kita pasti harus tahu kriteria untuk menggambar kondisi. Jadi tapi kondisi itu apa sesuai dengan pengetahuan kita, kriterianya harus misalnya ada analisis rencana kebutuhan ABK dan sebagainya. Tapi ternyata tidak ada, itulah kondisi. Kemudian kriterianya apa? Yang kita menyebut ketidakpatuhan pasti tahu kriteria, yaitu rujukan peraturan perundangan tentang apa tadi, tentang kepegawaian tadi ya, ABK misalnya. Kemudian ataupun kondisi normatif, tapi semuanya ini harus terkini, update peraturan perundangan. Ingat ya, cari yang update, yang terkini. Siapa tahu peraturan menteri teknis terkait itu ada yang baru-baru, itu yang digunakan. Jangan yang lama-lama copy paste dari yang lama-lama, harus dicek. Kemudian penyebab. Nah, ketimpangan antara kondisi dan kriteria tadi pasti ada penyebabnya. Penyebab keadaan yang diduga atau berpotensi mengakibatkan adanya kondisi tadi yang tidak sesuai dengan kriteria. Apa kira-kira? Apa misalnya kelalaian dari Kasubag kepegawaian, misalnya tadi kan ABK sama rencana kebutuhan pegawai misalnya. Nah, itu disampaikan begitu, juga berpotensi mungkin kelalaian atau apa dan sebagainya. Ini perlu wawancara juga. Jadi teman-teman PPOPD pertama ketika tidak mendapatkan suatu dokumen yang seharusnya ada, harus ditanya, klarifikasi. Sehingga kita bisa melihat, bisa menyimpulkan diduga potensinya tadi apa. Oh, saya lupa. Nah, itu berarti kelalaian atau apa, tidak membaca peraturan perundangan terkait tugas fungsinya. Kemudian dari tadi akibatnya apa? Ketimpangan tadi akibatnya apa misalnya? Dampak negatifnya apa dari penyebab itu? Nah, berarti apa ya, pengaturan kepegawaian di situ jadi tidak baik. Ada mungkin suatu unit itu kebanyakan atau tidak efisien, sedangkan unit lain yang padat pekerjaannya justru malah kurang karena tidak ada yang tadi unit assessment itu akibatnya dan seterusnya. Jadi pekerjaan tidak efisien ya, dan tidak efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Terus dari semua yang kita rangkum tadi, kondisi, kriterianya ini, ada kesenjangan tadi, masalah kebutuhan kepegawaian tadi, penyebabnya ternyata Kasubag pegawaian begini dan sekretariat begini dan sebagainya. Kemudian dampaknya kalau ini dibiarkan apa kita sampaikan, maka kita minta tanggapan kepada pejabat yang diperiksa, yaitu pernyataan jawaban dari pejabat yang diperiksa terkait ini tadi. Kalau kepegawaian ya mungkin subag kepegawaian, apa pernyataannya apa setuju dan dia akan memperbaiki berikutnya, akan mengadakan itu dan sebagainya, itu nanti ada tanggapan seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian PPOPD ahli media bisa menyebutkan membuat rekomendasi, pernyataan saran dari pemeriksa, yaitu nanti yang membuat adalah nanti ini bagian dari PPOPD ahli media kepada yang diperiksa tadi, pejabat tadi terkait, untuk menindaklanjutinya agar dibuat begini, misalnya apa tadi, ABK, kemudian analisis jabatan kah apa ya, tergantung dengan masalahnya tadi, kemudian rencana kebutuhan dan sebagainya, sehingga semuanya ini akan taat kepada NSPK atau peraturan yang berlaku. Inilah kira-kira gambaran dalam ekspos bagian substantif ini yang dicermati oleh penyangga dan kita semua yang hadir gitu. Oke, sedangkan yang sifatnya redaksional itu kita lihat dari LHP kita kan ada sistematikanya sesuai dengan juknis ya, ikuti lihat itu dulu. Lihat sistematikanya, kemudian apa betul lengkap hubungan antara sasaran atau apapun yang disetujui oleh PKP itu terhadap LHP.
Apa yang apa yang dilaporkan ini semuanya menjawab dari apa yang diprogramkan dalam program kerja pemeriksaan, maksudnya. Tidak ada yang miss atau yang hilang. Nanti kita kasih contohnya. Kemudian susunan bab, apa per surat, kalau bab kalau yang mendalam dan sebagainya itu, apalagi Disperindakop UKM itu pasti per bab, kan banyak. Kalau surat itu sifatnya yang yang tidak rinciannya dan kedalamannya tetap, rinciannya tidak terlalu banyak. Oke, tapi kalau bab karena banyak, maka di awal-awal harus ada namanya hasil pemeriksaan gitu. Jadi kita seperti abstraknya kalau penelitian ya. Jadi simpulan saran. Nah, di bab 2 itu kita munculkan di depan, tapi hanya simpulan dan saran agar misalnya wali kota atau sekda itu melihat itu langsung itu dulu, kalau mau buktinya di belakang. Begitu kalau per bab. Terus tata bahasa, kalimat, paragraf, tabel itu kadang nggak konsisten. Nah, ini gambar, kesalahan pengetikan ini bisa kita kasih masukan. Nah, kita yang ahli pertama ini bisa melihat ini ya, memberi masukan tentang ini. Dan pemilihan dan penggunaan kata serapan sesuai EYD, kata serapan. Nah, itu. Baik, kurang lebih itu, tidak perlu panjang lebar. Inilah aspek yang dilihat, aspek substantif dalam ekspos, yaitu yang ini tadi. Kemudian aspek redaksional, penulisan laporan atau tata naskah. Sekarang bukti hasil kerja PPOPD ahli pertama dan muda, yaitu bahan ekspos itu apa? Ini yang pertama undangan tanda, undangan. Jadi undangannya sebaiknya ya dari Irban lah, ya. Dari Irban kalau nggak dari inspektur ya. Jadi seperti ini kurang lebih, nanti silakan untuk dilihat. Nah, seperti ini ya, nanti terserah seperti apa undangan, yang penting menunjukkan tempat, keperluannya apa, sebagai apa kita undang dia, nah, gitu. Dan keterangan kita lampirkan draft LHP atau PKP kalau ekspos program kerja kita lampirkan situ. Baik. Terus bukti hasil kerja yang kedua yaitu apa? Nah, ini masukan ini. Matrik masukan ekspos ini. Nah, ini bagian atasnya yang saya potong karena terlalu tinggi. Jadi seperti ini bahan ekspos. Ini ada di Cuknis, silakan Permendagri 54. Nah, saya hanya ikut mensosialisasikan itu. Bahan ekspos, dan nama penyanggahnya siapa ini, tanggal eksposnya berapa, jenis ekspos pemeriksaan apa, pimpinan eksposnya siapa, mungkin Irban. Syukur kalau ada inspektor, boleh. Nah, ini halaman berapa yang diberi masukan itu, halamannya. Oh, halaman 12 misalnya, silakan. Nomor temuan pengawasan kita lihat dari babnya, kemudian urut-urutannya sampai pada titik di mana itu diberi masukan. Atribut memberikan masukan itu di sisi apa tadi? Di kondisi kah, kriteria, sebab, akibat, atau saran. Nah, silakan memberi di bagian kriteria, misalnya peraturannya mungkin yang dipasang itu yang lama, padahal ada peraturan baru contohnya. Terus uraian, ini diisi uraian temuan, di konsep itu di atribut apa tadi misalnya, kriteria misalnya itu dituliskan. Nah, di situ tertulis misalnya Permendagri nomor 55 tahun sekian. Terus dikasih masukan, sudah ada terbit peraturan baru yang Permendagri nomor 100 tahun berapa, misalnya seperti itu. Nanti seperti inilah yang dikumpulkan oleh ahli pertama dan PPOPD ahli muda. Kalau ahli muda itu menyusunnya ini, kalian itu mengumpulkan ya, kalian pertama. Kalau ahli pertama bisa yang kosong-kosong, masih kosong nggak apa-apa. Tapi yang bagus sudah terisi sehingga jalannya ekspos kelihatan. Baik. Bagaimana cara penyanggah? Sekarang cara penyanggah menuliskan masukan tadi di matrik yang tadi, bagaimana cara penyanggah? Nah, ini contohnya. Contoh saja, ini contohnya di draft laporan hasil pemeriksaan. Ini ekspos LHP ya, bukan PKP. Misalnya Dinas Perindustrian Dagangan Koperasi UKM. Contohnya ini di bab 2 kebetulan yang kita lihat. Baca kan sudah dilampirkan di undangan nih. Nah, baca, kita baca ternyata bab 2 uraian hasil pemeriksaan yang nomor 4 misalnya, urut 4, yaitu tentang kebijakan dan implementasi urusan pilihan bidang perindustrian. Nah, misalnya perindustrian ini.
Nah, di kondisi kebijakan bidang perindustrian bilang masih kurang apa? Contohnya yang bagian B ini. Jadi apa ini? 2 Romawi 4 titik B. Nah, ini lokasinya di sini. Kota Jayapura belum memiliki kawasan industri sesuai PP nomor 14 tahun sekian misalnya, yang mewadahi promosi pemasaran produk UKM. Dia sebut ini di LHP di bagian apa? Bab 2 titik nomor 4 B, poin B itu disebutkan belum memiliki kawasan industri. Disebutkan sekalian kriterianya. Nah, ketika di tempat itu juga sama, masih di tempat ini, tapi yang ini kan kondisi. Setelah kondisi kan kriteria gitu nah. Kemudian penyebab, akibat dan sebagainya. Nah, ini bagian rekomendasi di bawahnya. Saya tidak menemukan sama sekali yang tentang terkait apa tadi, yaitu kawasan industri yang ditulis di kondisi tadi. Kan lucu, kondisinya menyebutkan ini tapi tidak ada rekomendasi. Sebabnya ada, akibat ada, tapi di rekomendasi tidak menyebut satu pun tentang itu. Nah, tidak ada. Nah, kurang rekomendasi kawasan industri. Oleh karena itu saya di catatan kertas pribadi atau di buku note, nah, saya tulis tadi di bab 2 poin 4 nomor 4 poin B pada atribut apa tadi kondisi ya. Tercantum Kota Jayapura belum memiliki kawasan industri sesuai sekian. Nah, namun pada atribut rekomendasi, ini atribut kondisi. Namun pada atribut rekomendasi di nomor tersebut tidak tercantum sama sekali, cari nggak ada. Upaya mengeliminasi kondisi ini tadi tidak memiliki ini agar kondisi sesuai dengan norma standar prosedur kriteria Kementerian apa tadi? Perindustrian. Nah, seperti itu. Masukkan, nah itu catatan sebelum saya mengisi format tadi, agar diberikan rekomendasi berupa upaya pengadaan kawasan industri yang diawali mungkin dengan koordinasi antar PD terkait yang ada irisan atau pemerintahan kampung atau kelurahan kalau memang tempatnya di situ. Survei lokasi, kemudian kajian. Untuk apa? Agar nanti ada Renstra ke depan, ini perlunya Renstra di review juga, dimasukkan sebagai isu-isu strategis di situ dan dimasukkan sebagai salah satu program di Renstra. Perindakhop itu. Nanti kalau memang pasti di visi misi itu ada seperti ini, ada karena pasti ada. Cuma kita nggak menukilkan di Renstra kita. Jadi seperti itu kurang lebih, baru kita masukkan di format tadi. Ya. Seperti biasa, nama penyanggah misalnya siapa, ini ahli pertama boleh ya, karena ya ahli madya ke apa penyanggah biasanya. Tanggal ekspos sesuaikan, jenis ekspos sesuaikan undangan ini, sesuaikan undangan tanggal. Pimpinan ekspos dan inspektur atau irban sesuaikan yang mengatur siapa. Nah, halaman 20 tadi tempatnya tadi di rekomendasi tadi. Nomor temuan pengawasan tadi bab 2 poin nomor 4 poin B. Dan di atribut apa tadi rekomendasi yang akan kita beri masukan. Urainya tadi apa? Pada bab 2 4 poin B pada atribut kondisi tercantum Kota Jayapura belum memiliki kawasan industri bla bla bla. Masukannya pada atribut rekomendasi agar ditambahkan rekomendasi misalnya Kepala Disperindakhop agar melakukan upaya pengadaan kawasan industri diawali dengan koordinasi survei lokasi, kajian, dan dimasukkan isu strategis pada salah satu program dan dimasukkan program di Renstra Perindakhop. Ini contoh salah satu. Nanti cari yang lain, nanti silakan seperti inilah kurang lebih penggunaan dari format ini tadi masukkan dari ekspos tadi. Nah ini yang dikumpulkan oleh PPLA ketika selesai ekspos, ahli pertama membantu mengumpulkan ini dan seterusnya, dan inilah salah satu bahan atau bukti fisik untuk BPUPD ahli pertama. Saya kira kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk ekspos. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan mengulang-ulang kalau kurang jelas dan bisa tulis komentar ya. Untuk berikutnya mudah-mudahan sehat, umur panjang, insya Allah, yaitu konsep LHP, laporan hasil pengawasan atau review atau evaluasi dan seterusnya. Kami salah satu saja nanti. Saya kira begitu. Tetap jaga baik-baik marwah BPUPD sebagai organisasi profesi yang modern, berintegritas dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.